Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak kelas 10 A1 sampai 10 A5 yang sudah ikut bergabung pada hari ini. Walaupun sifatnya tidak wajib, tapi alhamdulillah ada 67 anak yang ikut bergabung di kelas ini. Kemudian langsung Bu Astuti mau share screen-nya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang pertama, yang pertama kita bahas tentang aspek geografi. Kemarin sudah kita pelajari bahas bersama tentang pengertian geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang gambaran dari permukaan bumi, pencitraan dari bumi. Boleh ya, kamu pilih salah satu pengertiannya. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke aspek. Ya, setelah pengertian geografi, kemudian ada 10 konsep esensial geografi. Ya, 10 konsep esensial geografi. Sekarang masuk pada aspek geografi. Ya, aspek geografi. Nah, sebelum masuk aspek geografi, silahkan Bu Astuti minta tolong kamu tuliskan di kolom chat ya, konsep geografi. 10 konsep geografi itu apa saja sih? Ya, kita mengingat yang kemarin, 10 konsep geografi itu apa saja? Satu anak satu saja. Nanti yang sudah dituliskan oleh anak nggak usah dituliskan lagi. Keterjangkauan 1. Yuk, jarak 2. Jarak. Morfologi 3. Lokasi 4. Yuk, ada 10. Pola 5. Aglomerasi masih 5. Masih 5. Yo, yang kemarin 10 konsep kemarin masih. Baru 5. Nilai guna 6. Baru 6 kurang 4. Diferensiasi area 7 kurang 3. Keterkaitan keruangan oke 8 kurang 2. Aglomerasi sudah. Interaksi interdependensi betul. Diferensiasi area. Oke. Ya. Keterkaitan keruangan ya sudah. Berarti ada 10 ya, ada 10 konsep esensial geografi. Sekarang masuk pada aspek geografi. Kalau kemarin konsep diingat-ingat. Kalau konsep itu ada 10 ya, konsep geografi ada 10 konsep esensial, konsep dasar ya. Kalau aspek hanya ada 2. Ya, kalau aspek hanya ada 2, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Ya, lebih mudah aspeknya. Kalau aspek ada 2, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Sekarang kita buka yang berikutnya. Aspek fisik itu yang seperti apa sih? Ya, aspek fisik disebut juga dengan aspek alam. Ya, aspek fisik disebut juga dengan aspek alam. Sebentar, ada yang mau masuk lagi. Aspek fisik disebut juga dengan aspek alam. Apa sih aspek fisik itu? Yaitu sebuah aspek, sebuah kajian yang meliputi atau yang dipelajari, yang dikaji itu adalah alamnya, fisiknya, fisik dari alam itu. Yang dikaji, yang dipelajari, yang dianalisa itu adalah alamnya, fisiknya, sifatnya adalah yang alam, bersifat alam. Alami, bukan buatan ya. Segala sesuatu yang ada di muka bumi yang bersifat alam, bersifat alami, tidak ada kaitannya dengan sentuhan manusia, yang bersifat alami. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah tanahnya, airnya, iklimnya, cuacanya, lapisan batuannya. Nah, itu semuanya adalah alam. Kalau misalnya mau lebih rinci lagi apa? Bisa gunung, bisa sungai, lembah, laut, danau, hutan, dan seterusnya. Itu
secara fisik atau secara alam. Ya. Aspek fisik dipelajari, ya. Aspek fisik dipelajari oleh siapa? Oleh geografi fisik. Ya, karena geografi itu ada dua nanti, geografi fisik dan geografi sosial. Yang fisik dipelajari oleh geografi fisik. Ya, tentang apanya? Tentang alamnya, ya, tentang fisik dari bumi dipelajari oleh geografi fisik. Makanya disebut dengan aspek fisik. Kalau yang sosial dipelajari oleh geografi sosial. Ya, geografi sosial. Nah, kalau Bu Astuti sudah jelaskan aspek fisik adalah aspek yang berkaitan dengan alam, yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan manusia, yang tidak tersentuh oleh manusia, secara murni adalah alamiah, alamnya. Maka kalau aspek sosial, kira-kira, nih Bu Astuti tanya, silakan kamu tuliskan di kolom chat, kira-kira kalau aspek sosial itu apa saja ya? Penduduk, ya, aktivitas ekonomi, oke. Politik, tradisi, boleh. Apalagi? Kependudukan, ya, adat, oke. Politik sudah, tradisi, ekonomi, budaya. Ada lagi? Kependudukan, aktivitas ekonomi. Nah, sekarang Bu Astuti mau tanya, industri, betul. Kalau Bu Astuti mau tanya, kalau pertanian, ya, kalau pertanian itu termasuk aspek fisik atau aspek sosial? Pertanian. Fisik, aspek sosial. Sosial, fisik, sosial. Wah, ada yang fisik, ada yang sosial. Berarti masih ada yang bingung nih. Pertanian. Kalau pertanian kira-kira hasil budidaya manusia bukan ya? Hasil kegiatan manusia bukan pertanian. Iya. Berarti kalau pertanian itu aspek fisik apa aspek sosial? Sosial. Ya. Nah, sekarang jawabannya udah sosial semuanya nih. Sosial. Oke, lanjut lagi. Kita kembali lagi ke sini. Ya. Jadi kalau tadi Bu Astuti tanyakan, kalau pertanian itu aspek apa? Jelas aspek sosial. Mengapa? Karena di situ ada campur tangan manusia. Ya, ada campur tangan manusia. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, Bu, bukannya pertanian atau sawah itu adalah alam, Bu, alami? Iya, betul, alam. Sawah itu alam, tapi sawah itu hasil alam yang diolah oleh manusia. Artinya apa? Di situ ada campur tangan manusia. Kalau sudah ada campur tangan manusia, maka sudah berupa aspek sosial. Ya, kalau sudah ada campur tangan manusia, maka aspeknya sudah berubah menjadi aspek sosial. Kita buka aspek sosialnya. Ya, kita buka aspek sosialnya. Nah, di situ aspek sosial disebut juga dengan aspek non fisik. Ya, aspek sosial disebut juga dengan aspek non fisik. Artinya apa? Artinya adalah aspek ini mengkaji, mempelajari, menganalisa segala sesuatu yang dipelajari oleh geografi yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Ya, segala sesuatu yang dikaji oleh geografi, dianalisa, ya, dipelajari, yang bersentuhan, yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Contohnya apa? Tadi sudah diberikan contoh sama kalian, sudah betul semuanya. Kependudukan, aktivitas ekonomi, ya, aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi salah satu di antaranya adalah pertanian. Ya, pertanian itu kan aktivitas ekonomi. Kemudian sosial budaya. Ya, sosial budaya, politik, itu semuanya adalah aktivitas
dari manusia, kependudukannya. Bu, yang dimaksud kependudukan itu apa? Ya, kependudukan itu bukan aktivitas ekonomi ya, bukan aktivitas manusia. Kependudukan itu adalah contoh. Salah satu kependudukan angka kelahiran, angka kematian, migrasi. Migrasi itu perpindahan penduduk. Nah, itu contoh dari kependudukan. Ya, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, itu juga masuk dalam kependudukan. Nah, sekarang lanjut prinsip geografi. Ya, tadi aspek geografi ada dua, aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik mempelajari alamnya, mencitrakan alamnya. Kalau aspek sosial mencitrakan, menggambarkan, menganalisa manusianya, aktivitasnya, kependudukannya. Sekarang masuk pada prinsip geografi. Ya. Geografi kemarin sudah dipelajari bahwasanya ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di muka bumi. Ya, semua yang ada di muka bumi dipelajari oleh geografi. Kenampakan-kenampakan alamnya dan juga aktivitas manusianya. Nah, untuk mempelajari, untuk menganalisa, untuk mengkaji apa-apa yang ada di muka bumi, kejadian-kejadian yang di muka bumi, maka ya, untuk mengkajinya, untuk mempelajarinya, semua yang ada di muka bumi diperlukan prinsip geografi. Ya, jadi pada saat kita mempelajari bentuk-bentuk muka bumi, mempelajari persebaran manusianya, mempelajari bencana alamnya, mempelajari tentang sumber daya alamnya, mempelajari tentang antariksanya, pokoknya semua yang kita pelajari di muka bumi ini, itu untuk mempelajari, untuk mengkaji, dibutuhkan yang namanya prinsip geografi. Ya, jadi sekali lagi untuk mempelajari apa-apa yang ada di muka bumi dibutuhkan prinsip geografi. Buat apa dibutuhkan prinsip geografi? Ya, prinsip geografi ini digunakan sebagai landasan. Landasan untuk mempelajarinya itu adalah prinsip geografi. Dasar untuk mempelajarinya adalah prinsip geografi. Kemudian prinsip geografi itu ada berapa? Ada 4. Kemarin sudah di-share ya. Prinsip geografi ada 4. Apa saja? 1. Prinsip persebaran. 2. Prinsip interrelasi. 3. Prinsip deskripsi. Dan yang terakhir prinsip korologi. Ya, korologi. Persebaran yang pertama. Nih. Prinsip persebaran disebut juga dengan prinsip distribusi. Ya, distribusi itu persebaran. Ada yang menyebutnya persebaran, ada yang menyebutnya distribusi. Sami mawon. Ya, pada baik. Antara persebaran dengan distribusi sama saja. Persebaran itu artinya ya distribusi, atau distribusi artinya persebaran. Prinsip persebaran atau distribusi ini menjelaskan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang tidak merata. Apa saja yang ada di muka bumi yang tidak merata dipelajari menggunakan prinsip persebaran. Ya, untuk menyatakan gejala, fenomena, kondisi, keadaan yang tersebar tidak merata. Ya. Artinya tidak merata apa? Artinya ada daerah yang banyak, ada daerah yang sedikit, ada daerah yang tidak punya sama sekali. Ada daerah yang punya sumber daya alam banyak sekali, tapi ada daerah yang sumber daya alamnya sedikit. Ada daerah yang sumber daya alamnya sedang-sedang saja. Terus yang tidak merata lagi apa? Penduduk. Ada daerah yang penduduknya padat banget. Ada yang daerah penduduknya jarang banget. Tapi ada yang sedang-sedang saja. Nah, itu kondisi seperti itu
nanti kita pelajari dengan menggunakan prinsip persebaran atau prinsip distribusi. Jadi, prinsip distribusi ini untuk menggambarkan fenomena atau gejala atau keadaan yang tersebar secara tidak merata di muka bumi. Ya, jadi sekali lagi prinsip persebaran adalah untuk menggambarkan, untuk menyatakan gejala-gejala, fenomena-fenomena yang ada di muka bumi yang tersebar tidak merata. Ya, yang tersebar tidak merata. Kita pelajari dengan menggunakan prinsip distribusi. Tadi yang tidak merata apa saja? Tadi sudah diberikan 2 contoh. Manusianya, sumber daya alamnya. Ya, bisa manusianya, bisa sumber daya alamnya. Sumber daya alam itu banyak sekali macamnya. Ya, sumber daya alam itu banyak sekali macamnya. Sekarang Bu Astuti mau bertanya, silakan kamu lihat kembali lagi ke kolom chat. Ya. Sebelumnya Bu Astuti mau tanya, suara Bu Astuti apakah bisa terdengar dengan jelas? Ya, terima kasih. Berarti jelas. Sekarang Bu Astuti mau bertanya di sini, coba berikan contoh ya, silakan. Coba berikan contoh sumber daya alam yang kamu tahu. Sumber daya alam yang kamu tahu itu apa saja sih? Contohnya apa sih? Silakan. Sebanyak-banyaknya, satu anak satu saja. Minyak bumi, batu bara, air, tanah, air, tambang, tanah, bahan tambang, barang pangan, flora, minyak bumi, pasir besi, sinar matahari, oke. Gas alam, yes. Sumber daya alam, air, tanah, oke. Emas, yes. Sungai, minyak bumi, gas alam, perak, air, perak, tanah, yang lainnya ayo. Gas alam, yuk yang lainnya. Selain gas alam, timah, emas, perak, tembaga, hewan, oke, good. Bauksit ya. Biji besi, nikel, tumbuhan, oke. Pohon, ya, tumbuhan sama pohon sama aja, pantai, kapas, mikroorganisme, udara, minyak bumi lagi, oke, cukup. Ya, nah itu yang sudah kamu sebutkan adalah contoh-contoh dari sumber daya alam. Sekarang pertanyaan berikutnya, kamu lihat kolom chat, apakah silahkan. Apakah setiap tempat mempunyai sumber daya alam yang sama? Tidak. Oke. Karena tidak mempunyai sumber daya alam yang sama, mereka mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda, maka kembali lagi ke konsep geografi, maka akan terjalin interaksi. Ya, terjalin interaksi. Karena sumber daya alamnya berbeda-beda, maka terjalin interaksi. Tujuannya untuk apa mereka berinteraksi? Tujuannya adalah untuk saling melengkapi. Ya, tujuannya adalah untuk saling melengkapi. Nah, sekarang apakah penduduk di Indonesia jumlahnya antara tempat yang satu dengan tempat yang lain sama? Antara pulau yang satu dengan pulau yang lain sama? Tidak. Oke. Ya. Nah, disinilah yang harus kamu tahu. Karena penduduknya jumlahnya berbeda, persebarannya tidak merata, ada yang banyak, ada yang tidak, maka prinsip deskripsi sangat dibutuhkan. Nah, silakan nanti yang mendapatkan tugas prinsip deskripsi, kamu kembangkan lagi. Sekarang yang kedua. Kok prinsip deskripsi? Prinsip persebaran, maaf. Distribusi atau persebaran. Ya.
Kemudian yang kedua, interrelasi, ya, prinsip interrelasi. Interrelasi ini adalah hubungan sebab akibat. Ingat-ingat, interrelasi adalah hubungan sebab akibat, saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. Di mana? Di muka bumi. Boleh antara manusia dengan manusia, boleh manusia dengan ruang, boleh ruang dengan ruang. Ya, manusia dengan wilayah boleh, wilayah dengan wilayah boleh, manusia dengan manusia juga boleh. Ya, hubungan antara manusia dengan manusia, atau manusia dengan tempat, atau tempat dengan tempat yang saling berinteraksi, yang saling berkaitan. Ya, itu namanya prinsip interrelasi. Di dalam prinsip interrelasi ini biasanya ada atau diberi tanda. Tandanya adalah ada hubungan sebab akibat di dalam sana. Ya, ada hubungan sebab akibat di dalam sana. Di dalam mana? Di dalam prinsip interrelasi. Ya, di dalam prinsip interrelasi ada hubungan sebab akibat. Contoh, ya, contoh langsung prinsip interrelasi yang kamu rasakan saat ini. Karena ada jimat geografi, maka kalian jadi tidak bisa tidur siang. Itu sudah prinsip interrelasi, ada hubungan sebab akibat. Sebabnya apa? Karena ada jimat. Akibatnya apa? Kamu nggak bisa tidur siang. Lagi, dengan adanya pandemi COVID-19, maka pembelajaran dilakukan dari jarak jauh. Itu juga prinsip interrelasi. Kamu sudah banyak sekali mengalami prinsip interrelasi. Ya, kamu sudah sudah mengalami, sudah mendengar, ya sudah paham prinsip interrelasi. Tidak hanya paham saja, tapi juga mengalami itu tadi. Ya, jadi prinsip interrelasi adalah hubungan saling keterkaitan antara dua gejala. Ya, antara dua gejala. Gejala apa? Bisa gejala alam dengan alam, bisa alam dengan manusia, atau manusia dengan manusia. Ditandai dengan adanya hubungan sebab akibat. Itu prinsip interrelasi. Karena hujan yang sangat deras, maka daerah Puri Mujur terendam banjir. Itu hubungan sebab akibat. Akibatnya apa? Banjir. Penyebabnya apa? Hujan yang lebat. Nah, silakan nanti yang mempunyai tugas prinsip interrelasi untuk kamu bisa berkreasi, ya, berkreasi sendiri. Mencari cerita sendiri. Jangan cerita yang Bu Astuti kamu angkat lagi, tapi kamu harus bisa mencari cerita sendiri. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Ya, yang ketiga deskripsi. Deskripsi itu menggambarkan, menceritakan. Ya, deskripsi itu menggambarkan, menceritakan. Nah, prinsip deskripsi ini untuk apa? Untuk menjelaskan segala sesuatu fenomena yang ada di muka bumi. Apa itu fenomena? Fenomena itu adalah kejadian. Baik kejadian alam ataupun kejadian-kejadian non-alam. Ya, prinsip deskripsi adalah prinsip yang digunakan untuk menjelaskan, untuk mengkaji, untuk mempelajari. Apa yang dipelajari? Apa yang dikaji? Yang dikaji, yang dipelajari adalah gejala. Gejala-gejala atau fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di muka bumi. Apa saja kejadiannya? Kejadiannya bisa kejadian fisik,
dan kejadian yang non fisik. Bisa yang berkaitan dengan fisik tadi, bisa berkaitan dengan non fisik. Ya, contoh dari prinsip deskripsi akan menggambarkan angka pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Barat, atau di Jawa Tengah, atau di Pulau Jawa. Menggambarkannya dengan apa? Menggambarkannya bukan dengan gambar kayak gambar rumah, enggak. Gambarnya adalah dengan kata-kata. Ya, deskripsi itu digambarkan dengan kata-kata. Juga boleh digambarkan dengan grafik atau bisa digambarkan dengan peta. Ya, bisa digambarkan dengan peta, bisa dengan grafik, bisa dengan diagram, bisa dengan kata-kata, bisa dengan peta. Untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan kondisi atau gejala atau fenomena yang ada di muka bumi. Contoh, kamu kepengin menggambarkan Pantai Widara Payung. Nah, contoh, kamu ingin menggambarkan Pantai Widara Payung. Bisa nggak digambarkan dengan kata-kata? Bisa. Ya, bisa. Kamu ingin menggambarkan Pantai Widara Payung dengan kata-kata. Sangat bisa sekali. Ya, sangat memungkinkan kamu menggambarkan Widara Payung dengan kata-kata. Sekarang Bu Astuti kepengin ketemu dengan, pengen mendengarkan suaranya Anita Fikro Ulfatna. Halo. Halo Bu. Oke, Anita, coba Anita, Bu Astuti kepengin kamu menggambarkan, kamu mendeskripsikan Pantai Widara Payung. Silahkan, dengan kata-kata. Pantai Widara Payung terletak di Widara Payung, terus sangat indah. Sudah? Cuma itu saja. Jadi menggambarkannya biar kalau ada orang yang belum pernah ke Widara Payung hanya dengan mendengarkan cerita terus bisa membayangkan, oh Widara Payung seperti itu, terus jadi tertarik pengen ke sana. Jadi menggambarkannya itu yang detail sehingga betul-betul seolah-olah orang yang mendengar itu melihat Widara Payung. Nah, kira-kira seperti apa? Banyak pepohonan kelapa di sekitar situ. Kamu sudah pernah ke Widara Payung? Sudah. Oke, Bu Guru yang belum pernah ke Widara Payung malah nih. Sehingga Bu Guru kepengen coba kayak apa sih Widara Payung. Dengan mendengar cerita kamu biar Bu Astuti tahu kayak apa Widara Payung. Wildan Gustiar Ihsan. Halo? Silakan Wildan. Coba kamu deskripsikan Pantai Widara Payung, Wildan, seperti yang tadi Bu Astuti jelaskan di depan. Pantai Widara Payung di Desa Widara Payung, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Oke. Pantai Widara Payung sangat indah. Banyak orang yang bermain pelancar di sana. Oke. Terus? Banyak penjual makanan. Ya. Sudah? Oke. Terima kasih Wildan. Jadi gini, Wildan menjelaskan pantainya indah. Jadi Bu Astuti membayangkan, oh pantainya indah. Tapi Bu Astuti nggak bisa membayangkan airnya warnanya apa ya, air laut Widara Payung. Contoh ya, contoh gini, Pantai Widara Payung merupakan salah satu pantai yang terdapat di Kabupaten Cilacap. Pantai Widara Payung ini lokasinya sangat strategis di Desa Widara Payung yang masih alami. Pada hari Minggu, Pantai Widara Payung akan lebih banyak pengunjungnya. Di sana pengunjung berdatangan dari daerah-daerah sekitarnya. Banyak yang bermain selancar, banyak yang bermain bola, ada anak-anak, ada orang tua, ada orang dewasa. Kemudian air laut Pantai Widara Payung terlihat sangat jernih, terlihat warna biru dari kejauhan. Pantai Widara Payung terjaga dengan bersih di sekeliling di sekitarnya karena masyarakatnya sangat disiplin membuang sampah di tempat-tempat yang sudah disediakan. Pantai Widara Payung merupakan salah satu aset yang mendatangkan income daerah Cilacap. Tiket masuk ke Widara Payung hanya dibanderol dengan harga 10.000 setiap
orang. Dengan cerita seperti itu, orang yang belum pernah ke sana bisa membayangkan, oh banyak anak yang main sepak bola, oh banyak anak yang main selancar, oh kalau hari Minggu lebih rame anak-anak, orang tua, dan dewasa. Nah seperti itu. Itu namanya deskripsi. Prinsip deskripsi. Itu kalau untuk menggambarkan pantai. Pantai Bidara Payung. Kalau untuk menggambarkan gunung berapi, beda lagi. Menggambarkan gunung berapi beda lagi. Jadi digambarkan gunung berapi seperti apa, diceritakan seperti apa, tapi ingat, jangan pernah kamu menjelaskan di sana hubungan sebab akibat. Karena nanti prinsipnya jadi berbeda. Sama-sama pantai bisa jadi deskripsi, bisa jadi interrelasi, bisa jadi distribusi. Sekarang Bu Astuti mau cerita pantai yang interrelasi. Bidara Payung juga. Pantai Bidara Payung merupakan salah satu pantai yang terdapat di Kabupaten Cilacap. Pantai Bidara Payung ini sangat kotor. Ya, Pantai Bidara Payung ini sangat kotor. Banyak sampah berserakan di mana-mana. Hal ini terjadi karena para wisatawan yang datang ke sana tidak disiplin, membuang sampah sembarangan. Juga karena banyaknya para yang suka tukang palak tuh. Tempat parkir yang sangat tidak tertib membuat orang-orang menjadi malas untuk datang ke Pantai Bidara Payung. Itu sudah bukan deskripsi lagi. Walaupun kamu di sana bisa menggambarkan, membayangkan, oh berarti semrawut, tapi itu sudah masuk ke interrelasi. Sebab akibat. Sebab pantainya kotor, banyak tindak kriminal, maka akibatnya jarang pengunjung. Itu sudah interrelasi. Kalau deskripsi, jangan sekali-kali kamu melibatkan hubungan sebab akibat di sana. Itu kuncinya. Ini yang tidak didapat oleh apabila kamu belajar sendiri dengan membaca PPT. Ya, ini yang tidak bisa didapatkan kalau dengan membaca PPT saja. Tapi kalau kamu mengikuti ini, insya Allah kamu akan paham. Oh, bedanya deskripsi, bedanya interrelasi, bedanya distribusi itu apa? Ya, contoh lagi, Bu Astuti mau mendeskripsikan, menceritakan, menggambarkan Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau yang terluas di Indonesia. Ya, Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau yang terluas di Indonesia. Jenis tanah yang ada di Kalimantan adalah tanah gambut, tanah organosol. Penduduk asli Kalimantan dari suku Dayak. Orang-orang suku Dayak berkulit putih. Di Kalimantan masih banyak terdapat hutan hujan tropis yang sangat lebat, dengan pepohonan yang sangat besar dan dedaunan yang membentuk kanopi. Pulau Kalimantan merupakan pulau yang sangat kaya akan barang tambang, terutama batu bara. Itu Bu Astuti sedang mendeskripsikan Kalimantan. Apakah ada hubungan sebab akibat di situ? Tidak. Ya, jadi Bu Astuti hanya menggambarkan saja tanpa menyebutkan sebab akibat. Itu namanya prinsip deskripsi. Bu, kalau yang prinsipnya interrelasi yang seperti apa? Berarti harus ada sebab akibatnya. Contoh, masih Kalimantan juga. Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau di Indonesia yang terluas. Terdapat hutan hujan tropis yang sangat luas. Jenis tanah yang ada di Kalimantan adalah tanah organosol, tanah gambut. Sehingga, ada kata-kata sehingga. Sehingga itu kan menunjukkan sebab akibat. Sehingga tanah di Kalimantan tidak subur. Atau sehingga di Kalimantan banyak terdapat batu bara. Itu sudah interrelasi, hubungan sebab akibat. Kemudian yang berikutnya. Oh ya, sampai di sini, sampai interrelasi hubungan sebab akibat dengan contoh-contoh yang sudah Bu Astuti berikan
kira-kira membuat kamu bisa memahami apa tidak? Bisa. Bisa ya? Oke, bisa. Kira-kira sebelum dijelasin, kamu baca PPT dengan sudah dijelasin, paham yang mana? Yang sudah dijelaskan. Yang sudah dijelaskan. Bedanya jauh nggak? Jauh. Jauh. Pas belum dijelasin, kamu nggak tahu ya prinsip itu apa, cuma dibaca tok, diapalakan tok begitu. Ya, ternyata prinsip geografi itu seperti itu. Ya, ternyata seperti itu. Oke, sekarang lanjut prinsip yang terakhir adalah prinsip korologi. Kalau korologi itu prinsip gabungan dari 3 prinsip yang sudah. Gabungan dari deskripsi, gabungan dari distribusi, gabungan dari interrelasi. Nanti namanya korologi. Ya, Bu Astuti mau menggambarkan yang Kalimantan saja, yang sudah buat contoh. Kalimantan kalau yang distribusi gimana, Bu? Oke, sekarang contoh Kalimantan yang distribusi dulu. Tadi yang prinsip yang pertama. Pulau Kalimantan merupakan pulau yang ada di Indonesia, pulau yang terluas di Indonesia. Jenis tanah yang ada di Kalimantan sebagian besar adalah tanah organosol dan tanah gambut. Berbeda dengan jenis tanah yang ada di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa jenis tanahnya sebagian besar adalah tanah vulkanik. Itu sudah namanya distribusi, persebaran. Apanya yang disebarkan, apanya yang tidak merata, jenis tanahnya. Kalimantan tanahnya organosol, di Jawa tanahnya vulkanik, itu sudah beda. Itu sudah distribusi. Atau Kalimantan merupakan pulau yang sangat luas, yang terluas di Indonesia. Sumber daya alam yang ada di Kalimantan sebagian besar berupa batu bara. Sementara di Jawa tidak ada batu bara. Di Jawa yang banyak terdapat sumber daya alamnya adalah minyak bumi misalnya. Nah itu sudah beda lagi. Kalimantan dengan Jawa sudah beda sumber daya alamnya. Persebarannya pun sudah berbeda. Itu distribusi. Nah sekarang Bu Astuti mau menggabungkan distribusi, interrelasi dengan deskripsi. Sehingga akan lahir prinsip korologi. Ya, diawali dari Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan pulau yang terluas di Indonesia. Jenis tanah yang ada di Kalimantan merupakan tanah organik, tanah organosol dan tanah gambut. Hutan yang ada di Kalimantan masih sangat luas dengan jenis hutan hujan tropis. Masyarakat Kalimantan, penduduk Kalimantan adalah suku Dayak. Itu deskripsi. Sekarang dikaitkan dengan interrelasi. Karena di Kalimantan jenis tanahnya adalah jenis tanah gambut, yang mana jenis tanah gambut adalah mudah terbakar, maka pada saat musim kemarau di Kalimantan sering terjadi bencana kebakaran hutan. Itu sudah masuk ke interrelasi. Jadi Bu Astuti sudah cerita satu Kalimantan, sudah 2 prinsip. Kebakaran hutan yang ada di Kalimantan, menyebabkan banyak sekali kerugian. Di antaranya adalah rusaknya hutan, hilangnya satwa. Masuk ke distribusi. Berbeda halnya dengan daerah Pulau Jawa. Pulau Jawa tidak seperti Pulau Kalimantan yang hutannya bukan hutan hujan tropis. Dan luas hutannya pun tidak luas. Jenis tanahnya vulkanik yang tidak mudah terbakar. Sehingga pada saat musim kemarau untuk wilayah Jawa jarang terjadi kebakaran hutan. Itu sudah 3 prinsip masuk. Prinsip interrelasi, prinsip distribusi, dan prinsip deskripsi. Nah, kalau Bu Astuti cerita seperti itu jadi satu, itu nanti masuknya adalah korologi. Jadi, kalau kamu bingung,
ada cerita kok ana sebab akibate, kok ana persebarane, kok ana menggambarkan cerita. Oh, itu berarti adalah korologi. Ya, bukan berarti dijawab, wah itu prinsip deskripsi Bu, kan ada deskripsinya. Salah, kalau itu bukan deskripsi. Kalau sudah tiga-tiganya masuk, maka namanya bukan deskripsi, tapi korologi. Kalau yang jawab deskripsi, salah. Kalau kamu ngeyel, Bu, kan ada loh Bu menceritakannya di situ. Iya betul ada menceritakannya, ada deskripsinya, tapi di situ juga ada interrelasinya, ada juga distribusinya, seperti itu. Ya, jadi prinsip korologi adalah gabungan dari prinsip distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Nah, tugasnya kalian adalah memilih salah satu contoh prinsip geografi. Kemudian dijelaskan dalam bentuk cerita. Syukur-syukur kamu sudah mengalami sendiri dalam prinsip itu. Bukan hanya cerita saja, bukan hanya mendengar atau melihat, tapi kamu ngalamin prinsip itu sendiri. Contoh tadi adalah prinsip yang menceritakan tentang Pantai Bidara Payung. Itu kan kamu ngalamin sendiri. Nah, silakan nanti kamu mencari contoh-contohnya dalam bentuk cerita, diceritakan seenak kamu, seenjoy kamu. Ya, seenjoy kamu. Dalam bentuk cerita apa saja boleh. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak. Yang penting mengena. Bu Astuti sangat menghargai apabila kamu menggunakan kalimat-kalimat sendiri. Ya, cerita. Kayak kalau kamu lagi cerita karo kancane lah. Ya, kayak kamu lagi cerita karo kancane, iya wingi anu ya, anak kebakaran nang kene. Lah kenapa sih? Iya, kayak kan karena ini. Nah, itu sudah interrelasi. Ya, sudah interrelasi. Ya, tapi Bu Astuti minta tolong interrelasinya ya yang agak berbobot. Ya, yang agak berbobot. Jangan interrelasi asal interrelasi saja. Contoh interrelasi yang asal-asalan begini. Ya. Apa ya? Kemarin karena saya di WA Bu Astuti nggak jawab, Bu Astuti jadi marah. Nah, itu ya memang interrelasi lah, karena di WA tidak dijawab, akhirnya Bu Astuti marah misalnya. Itu ada hubungan sebab akibat, tapi ya jangan sebegitunya untuk geografi. Ya tolong dikaitkan dengan yang geografi, dikaitkan dengan aspek fisik dan aspek sosial. Ya, Bu, aspek fisik dan aspek sosial digabungkan boleh nggak? Boleh. Ya, boleh sekali. Ya, boleh sekali. Contoh yang sekarang. Ya, contoh satu lagi. Para petani padi mengalami kegagalan panen. Para petani padi mengalami kegagalan panen setelah terjadi hujan yang sangat deras 2 hari 2 malam di Kabupaten Cilacap. Itu sudah interrelasi. Mengapa mereka gagal panen? Setelah terjadi hujan yang lebat. Nah, berarti penyebabnya apa? Hujan yang lebat. Akibatnya apa? Gagal panen. Nah, itu sudah prinsip interrelasi. Itu sudah masuk aspek fisik. Kalau aspek sosial ya kamu silahkan cari yang ada kaitannya lah ya, yang ada kaitannya dengan alam dan non alam, seperti itu. Jadi Bu Astuti membebaskan kamu bercerita apapun, tapi kalau bisa yang berbau aspek fisik dan aspek sosial, seperti itu. Nah, kemudian ini cara pengiriman tugasnya. Bu, saya senang cerita Bu, maka saya ceritanya sampai 15 menit Bu. 15 menit itu setelah saya mau kirim ke email nggak bisa Bu, karena gede banget. Ya, kamu kreasi, kamu harus kreatif. Gimana caranya biar bisa terkirim lewat email? Dipaksain nggak masuk karena memang besar, maksimal sekian MB misalnya. Maka kamu harus bisa kreatif. Gimana kreatifnya? Bisa voice note-nya dipecah jadi 2 bisa, jadi 3 bisa, atau voice note-nya kamu unggah ke dalam drive bisa, kemudian kamu ambil linknya kamu taruh di Word, baru dikirim ke email, sehingga emailnya hanya berisi 1 lembar Word aja filenya, sehingga bisa. Atau bisa kamu kompres sehingga lebih kecil ukurannya,
dan sebagainya ya. Jadi silakan kamu berkreasi. Biasanya anak muda kan lebih paham ya seperti itu. Bu, saya nggak bisa, Bu, nggak tahu apa-apa. Kamu bisa tanya sama Mbah Google. Jadi dibiasakan kalau kamu mendapatkan suatu kendala, ya, mendapatkan suatu kendala tentang sesuatu yang masih bisa ditanyakan dengan Google, tanyakanlah dulu dengan Google. Jangan terus langsung tanya sama teman kamu yang mungkin sama-sama tidak bisa. Bolehlah kamu tanya dengan teman kamu, tapi setelah teman kamu juga tidak tahu, ya kamu berusaha mencari ke yang lainnya. Ya, kreasinya, kreativitas kamu, silakan kamu tunjukkan di situ. Ya, kamu tunjukkan di situ. Itu saja untuk sepintas penjelasan tentang aspek dan prinsip geografi. Ya, ini tadi aspek geografi ada 2, aspek fisik dan sosial. Prinsip geografinya ada 4, aspeknya ada alam dan non-alam atau sosial. Prinsipnya ada ini, kemudian masing-masing prinsip sudah Bu Astuti jelaskan. Tentang penugasan juga sudah Bu Astuti jelaskan. Mudah-mudahan kamu sudah lebih paham, ya, lebih paham setelah Bu Astuti jelaskan daripada tadi sebelum dijelaskan. Mudah-mudahan sih bayangan Bu Astuti sama seperti bayangan Bu Astuti kamu lebih paham ya setelah dijelaskan. Jadi mudah-mudahan seperti apa yang Bu Astuti bayangkan setelah dijelaskan kamu itu paham seperti itu. Ya. Dan kalau misalnya kamu masuk GMAT tapi tidak untuk didengarkan, atau kamu masuk tapi hanya untuk asal masuk saja biar nama kamu tercantum di situ, kamu tinggal kamu ya mending gak usah ikut, wong ini juga tidak wajib kok, gak ikut juga gak apa-apa ya. Bu Astuti hanya menyelenggarakan untuk yang betul-betul kepengin tahu penjelasannya seperti apa sih, karena kamu belum paham sehingga kepengin paham, nah itu kamu ikutlah ya. Jadi nanti Bu Astuti tetap akan share materi. Kemudian bagi yang berminat untuk keterangan dari materi itu, Bu Astuti mengadakan Zoom 1 kali. Kira-kira nih Bu Astuti tanya, Zoom seperti ini menjelaskan apa yang sudah Bu Astuti unggah di LMS diperlukan apa tidak? Diperlukan, Bu. Diperlukan. Kira-kira besok lagi kita gunakan GMAT lagi seperti ini, apa cukup di LKS saja? Menggunakan GMAT. Iya. Karena kemarin juga teman kamu ada yang menyampaikan, Bu, jangan GMAT lagi lah, Bu, kuotanya nggak ada, Bu, pulsanya nggak ada. Nah, karena Bu Astuti menimbang itu, maka Bu Astuti tidak mewajibkan untuk ikut GMAT-nya. Kuotanya hanya 100 anak. Nanti silahkan kamu ceritakan ke teman-teman kamu. Ternyata setelah pakai GMAT saya jadi lebih mudeng loh. Besok lagi ikut yuk, boleh. Ya, hanya saja Bu Astuti eman-eman kalau ada kuota 100 tapi tidak terpenuhi 100 kan eman-eman. Ada kuota 100. Itu saja untuk hari ini. Sebelum Bu Astuti tutup, silakan siapa yang mau bertanya tentang prinsip ini. Ada yang masih belum mudeng atau yang seperti apa, silakan. Boleh langsung on mic-nya. Sudah jelas keterangan dari Bu Astuti? Sudah. Tugasnya minimal berapa menit? Tugasnya tidak ada minimnya dan tidak ada maksimalnya. Silakan sebisa kamu. 1 menit boleh, Bu? Boleh. Setengah menit boleh, Bu? Boleh. 1/4 menit boleh, Bu? Boleh. Wong salam tok beulih kok. Tapi kan nilainya juga mengikuti. Bu, tugasnya pakai voice note. Kalau ditulis di buku terus difoto jawabannya boleh tidak, Bu? Boleh. Ditulis di buku boleh. Tapi apabila Bu Astuti menemukan ada tulisan yang sama, ganti nama dan seterusnya, maka 2 anak yang
tadi sama itu langsung tidak mendapatkan nilai. Deadline-nya kapan, Bu? Deadline-nya sekarang hari Minggu, Senin, Selasa. Hari Selasa kita ketemuan lagi ya. Hari Selasa ketemuan lagi. Nanti hari Rebo deh. Ya, hari Rebo. Izin bertanya, kalau prinsip korologi tapi isinya hanya ada distribusi dan deskripsi tanpa interrelasi ya itu ya, bukan interrologi. Hanya ada distribusi dan deskripsi, apakah termasuk korologi? Boleh. Boleh, minimal tidak hanya satu. Boleh interrelasi dengan deskripsi atau deskripsi dengan distribusi, tapi paling tepat ya tiga-tiganya. Ya. Paling tepat ya tiga-tiganya, tapi kalau cuma dua bolehlah. Seperti itu. Sekarang kamu lihat chatnya, silahkan. Silahkan. Apa harapan kalian untuk JMAT? Satu pertanyaan lagi. Sebutkan satu kekurangan Bu Astuti dari JMAT hari ini. Oke, anak-anak semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga hari ini, JMAT hari ini ada yang bisa kalian ambil manfaatnya dan bisa menjadikan kalian lebih memahami materi yang sudah tercantum di LMS. Lain kali
Bu Astuti akan menentukan sendiri hari dan jamnya. Silahkan yang bisa bergabung, silahkan bergabung. Yang tidak bisa bergabung, tidak apa-apa. Nanti kalian bisa belajar sendiri dengan menanyakan kepada teman materi yang dijelaskan itu seperti apa penjelasannya. Demikian untuk kelas 10 IPA 1, 2, 3, 4, dan 5. Bu Astuti pengen berfoto dengan kalian satu kali. Silahkan di-on-kan kameranya. Tidak seragam juga tidak apa-apa. Gitu ya. Karena ini memang libur sehingga tidak seragam tidak apa-apa. Bu Astuti minta di-on-kan dulu kameranya sebentar saja. Bu Astuti mengambil dokumentasinya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk semuanya atas partisipasi dan kerjasamanya. Bu Astuti bangga dengan kelas ini, dengan semua yang sudah ikut room ini. Bu Astuti yakin kalian adalah anak-anak yang aktif, yang kreatif, yang pasti akan sukses untuk kedepannya. Ya, seperti itu. Ya, silakan kalian bisa beristirahat. Bu Astuti akhiri untuk pembelajaran kali ini, walaupun ekstra, walaupun bonus, tapi ternyata banyak yang masuk. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sama-sama. Silakan bisa meninggalkan.